Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang tekun melaksanakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita boleh bertanya, mengapa keluarga Nazaret, Yesus, Maria, dan Yosef, atau disebut juga Yusuf, itu disebut sebagai keluarga kudus, Sacra Familia atau Holy Family? Tentu ada banyak alasan, saudara-saudari. Tapi saya pikir alasan yang paling mendasar adalah karena mereka baik secara pribadi maupun secara bersama, komunal sebagai satu keluarga, menunjukkan diri sebagai pribadi dan keluarga yang dimiliki, dipunyai oleh Allah sendiri. Allah itu kudus, maka semua yang menjadi milik Allah itu kudus adanya. Nah, itulah yang ditunjukkan baik oleh Maria, oleh Yusuf suaminya, apalagi oleh Yesus putra Allah sendiri. Tanda bahwa mereka sungguh menunjukkan diri sebagai milik Allah. Bukan hanya mereka tekun di dalam doa, ya, tekun melaksanakan perintah-perintah agama seperti tadi kita dengar, untuk memenuhi hukum Tuhan. Mereka pergi ke Yerusalem untuk menyerahkan putra mereka kepada Tuhan. Seperti ada yang tertulis di dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Maria, Yusuf membawa anak mereka Yesus memenuhi hukum Tuhan, ya. Dalam doa, dalam ibadah, dalam puasa, bahkan dalam ziarah. Dan di atas dari semuanya itu adalah mereka menjadi manusia-manusia yang taat melaksanakan kehendak dan perintah Tuhan. Maria, kita semua tahu, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku seturut perkataanmu. Ya. Itu jawaban Maria ketika dia mendapat berita yang kita katakan sebagai berita sukacita, ya, akan mengandung dan melahirkan putra Allah. Dan Maria melaksanakan itu bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan seluruh hidupnya, ya, dan dengan segala konsekuensi. Taat pada kehendak Tuhan, tidak membuat jalan hidup orang itu selamanya seperti di jalan tol mulus adanya, tidak. Maria juga mengalami banyak duka cita, tapi semuanya dia lihat, dia pandang dengan satu prinsip, semuanya adalah kehendak Allah. Dan aku sudah mengatakan, punya komitmen, terjadilah padaku seturut perkataan. Itulah sebabnya juga ketika berhadapan dengan hal yang mengenaskan, sangat tidak mengenakan, melahirkan anaknya di kandang Bethlehem, Maria tidak baperan, ya. Maria tidak berteriak-teriak protes kepada Tuhan, tapi dikatakan Maria diam, menyimpan semuanya itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Mungkin itulah bedanya Maria dengan kita. Kita juga menyimpan di dalam hati tetapi tidak merenungkannya, sehingga yang kita simpan itu berbuah kepahitan, amarah, dengki, dendam, iri hati, dan seterusnya. Karena kita tidak merenungkannya, tidak melihatnya itu di dalam konteks, dalam kerangka rencana dan kehendak Tuhan. Yusuf suami Maria
Kita tahu dia juga pernah mengalami situasi yang sangat dilematis. Bagaimana menerima Maria yang sudah mengandung, di mana gengsi, harga diri sebagai seorang laki-laki. Kira-kira seperti itu yang bergumul di dalam hati dan pikiran Yusuf. Sehingga muncul juga niatan dan pikiran manusiawinya. Cerita atau teks Injil jelas mengatakan Yusuf berniat menceraikan Maria secara diam-diam. Tapi apa yang terjadi ketika dia tidur, malaikat Tuhan mendatangi dia dan mengatakan, Yusuf, jangan takut mengambil Maria menjadi istrimu, sebab anak di dalam kandungannya bukan perbuatan siapa-siapa, tapi itu adalah karya Roh Kudus. Dan menarik saudara-saudari, ceritanya berakhir dengan kalimat yang indah. Setelah bangun dari tidurnya, Yusuf melakukan apa yang telah dikatakan oleh malaikat Tuhan. Ia mengambil Maria menjadi istri. Taat pada kehendak Tuhan. Dan ketaatan itu juga membuahkan bagi dia sikap tulus, sikap menerima realitas kenyataan sebagai orang yang dipercayakan Allah mendampingi Maria dengan posisi sebagai seorang suami. Yusuf tulus. Yusuf tidak banyak berbicara, bahkan kalau kita buka cerita Injil, saya kira kita tidak menemukan satu kalimat pun yang merupakan kutipan ucapan langsung dari Yusuf. Ini menunjukkan orang yang tidak mau banyak berbicara, tetapi dia banyak bekerja. Sementara mungkin banyak di antara kita yang banyak bicaranya tetapi tidak ada actionnya. Ya, orang bilang NATO, no action, talking only. Mari belajar pada Yusuf. Dia tidak banyak berbicara, dia diam, tapi dia melaksanakan apa yang dia anggap, dia yakini baik. Apalagi ketika dia sadar ini adalah kehendak Tuhan. Begitu juga pada episode pengungsian ke Mesir, kita tahu saudara-saudari, ya, Herodes mau membunuh semua bayi yang ada di Bethlehem dengan sebuah asumsi satu di antaranya adalah bayi Yesus. Malaikat Tuhan lagi-lagi mendatangi Yusuf dan mengatakan, ambillah anak itu, bawalah juga bersama dengan istrinya, ibunya, berangkatlah menuju ke Mesir. Yusuf melaksanakan itu, ya, dengan susah payah menjadi pelindung keluarga kecilnya, satu istri dan satu anaknya, Maria dan Yusuf, berangkat jauh-jauh dari Bethlehem menuju ke Mesir untuk memenuhi asas ketaatan kepada Allah melalui pesan ilahi yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Yesus apalagi saudara-saudari, hidupnya 100% adalah perwujudan ketaatannya kepada kehendak Allah. Ini menarik. Kita ambil saja contoh bagaimana Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dia tahu persis apa yang akan terjadi beberapa saat ke depan. Ditinggal oleh para murid, diajak berdoa malah tidur. Yesus harus berdoa seorang diri dalam ketakutan dan kecemasan luar biasa, sampai dikatakan keringatnya keluar dalam butir-butir, dalam rupa butir-butir darah. Ya, Yesus 100% Allah, dia juga 100% manusia seperti kita, yang juga ada saat-saat di mana ada ketakutan dan kecemasan yang sangat luar biasa. Tapi saudara-saudari, kita tahu doa Yesus di Taman Getsemani. Ya Bapa, kalau boleh , piala penderitaan ini berlalu daripadaku,
Yesus juga bermohon kalau bisa ini dihindarkan. Ya. Penderitaan ini boleh berlalu, tidak jadi. Tetapi doa Yesus tidak berhenti di situ. Masih ada kelanjutannya. Tetapi bukanlah kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Ketaatan. Ibu dan bapak, saudara dan saudari sekalian, kita berdoa dan berharap teladan kekudusan keluarga kudus Nazaret ini juga menjadi warna kehidupan keluarga kita masing-masing. Ya, kita semua lahir, kita semua bertumbuh dalam keluarga, dan setelah mencapai usia tertentu kita juga membentuk sebuah keluarga baru melalui sakramen pernikahan. Keluarga kudus Nazaret sepantasnya bahkan seharusnya menjadi contoh bagi kita. Kita juga mau mewujudkan pribadi kita dan juga keluarga kita bukan sebagai milik kita sendiri, tetapi sebagai milik Tuhan yang adalah kudus. Maka keluarga kita pun harus termotivasi, terinspirasi oleh keluarga kudus Nazaret untuk juga menjadi kudus. Kudus tidak berarti bahwa menjadi tanpa dosa, bukan, saudara-saudari. Ya. Kudus itu dalam arti kita terus berjuang dalam kelemahan dan kedosaan kita, berjuang di dalam realitas kehidupan kita yang mungkin memprihatinkan, untuk menunjukkan spiritualitas dasar keluarga kudus Nazaret, taat pada kehendak Tuhan. Mulai dengan kegiatan-kegiatan doa, beribadah. Keluarga menjadi tempat di mana kita mengalami kebersamaan, makan bersama, bercerita bersama, ya, duduk menikmati, sharing pengalaman bersama. Tetapi jangan lupa, keluarga dan rumah tangga kita masing-masing juga harus menjadi tempat di mana suami, istri, anak-anak duduk dan berdoa bersama. Amin. Disitulah kita mewujudkan apa yang disebut sebagai gereja rumah tangga, eklesia domestika. Ya. Ciri gereja rumah tangga adalah bahwa rumah kita itu menjadi ibaratnya gereja, di mana di situ terdapat kumpulan orang yang percaya pada Tuhan dan mengungkapkan kepercayaannya itu dalam doa, dalam ibadat bersama. Ya, saya senang kalau mendengar ada sharing di dalam keluarga. Tiap malam ada doa bersama. Malam ini suami yang pimpin, besok istri yang pimpin, lusa anaknya yang pimpin, lusa lagi anak yang paling kecil yang baru kelas 5 SD pimpin. Ya, apa adanya. Di dalam buku puji syukur atau sumber lain ada banyak doa bisa dipakai. Sangat sederhana, tapi kita percaya hal yang sangat sederhana, yang kecil ini akan sangat berarti, akan sangat memberi suasana hidup bersama sebagai orang milik kepunyaan Allah. Disitulah juga orang tua bisa berdoa dan berharap bahwa apa yang terjadi atau yang disebutkan mengenai kanak-kanak Yesus pada waktu itu juga akan menjadi kenyataan bagi anak-anak kita semua. Anak itu bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat, anugerah Allah ada padanya. Amin. Ini doa kita orang tua bagi anak, bagi cucu kita, ya, bertambah besar, ya, besar badannya, besar ototnya, begitu juga kuat badannya, kuat ototnya, tapi
yang lebih penting lagi itu besar dan kuat rohaninya, besar dan kuat imannya, besar dan kuat itu kepribadiannya yang bagus, penuh hikmat, ya. Artinya selalu mengikut sertakan Tuhan di dalam setiap perencanaan dan keputusan. Dan anugerah Allah ada pada anak-anak kita, ada pada keluarga kita. Mudah-mudahan saudara-saudari, doa ini sungguh menjadi kenyataan. Keluarga kita dengan seluruh keberadaannya menjadi ibaratnya keluarga kudus Nazaret yang kaya akan anugerah Allah, berlimpah juga berkat Tuhan. Amin.